Siapakah kedua murid itu? Begitu diistimewakan oleh kehadiran Yesus pada malam kebangkitannya. Lukas hanya memberitahu satu di antaranya, yaitu Kleopas. Lalu siapa yang satu lagi? Shalom, sekarang kita masuk episode yang ke-48. Dan di episode ini kita akan mengakhiri kisah dari Injil. Di episode ini kita akan bicara tentang kebangkitan Yesus. Kisah kebangkitan Yesus di dalam Lukas 24 itu dikatakan berlangsung pada hari tertentu di dalam minggu itu. Hari pertama minggu itu, ya. Pada dini hari. Lukas 24 ayat 1. Hari pertama itu adalah hari Minggu, ya, karena hari ketujuh itu hari Sabat atau hari Sabtu menurut Minggu Yahudi. Dan jemaat Kristen awal itu menyebut hari Minggu sebagai harinya Tuhan. Bapak-bapak gereja memahami bahwa karena kemenangan Yesus akan kematian, zaman baru itu telah dimulai. Dan karenanya kebangkitan itu ditandai sebagai hari pertama dari penciptaan baru. Hal ini nampaknya disarankan sekali oleh Yohanes yang menekankan bahwa makam Yesus itu berada dalam sebuah taman. Yohanes 19 ayat 41. Ini mengingatkan akan apa? Taman Eden pada kisah penciptaan pertama. Kebangkitan. Pada mulanya para rasul tidak mengenal Yesus yang telah bangkit. Bekas paku pada tubuh Yesus menunjukkan bahwa tubuh Yesus yang bangkit adalah tubuh yang sama yang disalibkan beberapa hari sebelumnya. Lukas 24 ayat 39. Bukti kebangkitannya menjadi tak terbantahkan saat ada peningkatan mulai dari saat kepergiannya yang ditandai oleh makam kosong, lalu ke berbagai penampilannya seperti dalam Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 4-8, dan sampai ke pemeriksaan langsung atas luka-lukanya. Lukas 24 ayat 39 dan Yohanes 20 ayat 27. Secara anagogis, tubuh Yesus yang bangkit ini menggambarkan tubuh orang-orang kudus yang telah dibangkitkan. Dengan meyakinkan kita tentang kebangkitannya, dia juga meyakinkan kita tentang sifat fisik dari kebangkitan kita sendiri kelak di akhir zaman. Tubuh Yesus yang bangkit benar-benar bersifat fisik, tetapi tidak lagi bersifat duniawi. Karena kemanusiaannya sekarang tidak dapat rusak dan diberkati dengan kualitas-kualitas rohani. Dia selamanya memerintah dalam tubuh manusia. Tetapi yang dapat melewati pintu yang terkunci, dapat menghilang sesuka hati, dan tidak lagi tunduk pada batasan waktu, ruang, dan hukum alam. Kita akan meneruskan kisah kebangkitan dengan kisah perjalanan ke Emmaus, ya, dalam Lukas. Kisah Lukas pada kisah permulaan baru ini fokus pada sebuah perjalanan, tidak di dalam sebuah taman, ya, melainkan sepanjang jalan di mana dua murid Yesus itu berjalan pulang dari Yerusalem menuju Emmaus, kampung mereka. Di tengah-tengah jalan, Yesus bergabung dengan mereka. Namun dikatakan mata mereka itu tidak mengenalnya. Lukas 24 ayat 16. Yesus diceritakan bertanya kepada mereka tentang apa sih yang mereka diskusikan. Lalu mereka heran, wah, masa tidak tahu, ya? Baru saja terjadi kejadian yang begitu dramatis di Yerusalem selama Paskah. Begitu, yaitu bagaimana imam kepala itu telah menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dan mereka menceritakan hal itu dengan terdengar dalam nada yang putus asa. Sesungguhnya kami berharap dialah yang akan membebaskan Israel. Lukas 24 ayat 21. Yesus kemudian berseru, "Hai orang bodoh, betapa lamban hatimu untuk mempercayai apa yang para nabi katakan.
Bukankah memang Mesias harus menderita dulu sebelum masuk di dalam kemuliaannya? Lukas 24 ayat 25 dan 26. Kemudian Yesus berjalan sambil berbicara mengenai kitab suci tentang sejarah keselamatan. Dimulai dengan kitab Kejadian, yaitu kitab Musa, sampai dengan kitab para nabi. Lukas 24 ayat 27. Dan saat malam menjelang tibalah mereka di Emmaus. Dan Yesus seolah-olah akan meneruskan perjalanan. Tapi mereka mohon untuk tinggal bersama mereka. Sementara pada saat makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lukas 24 ayat 30. Ini persis seperti yang dilakukan Yesus ketika mengambil roti di perjamuan terakhir. Kemudian mata murid menjadi terbuka dan mereka mengenali Yesus pada saat memecah roti. Lukas 24 ayat 31 dan 35. Sekali roti dipecahkan, ia dikenali. Dan Yesus kemudian diceritakan menghilang. Yesus pernah berjanji akan hadir saat pemecahan roti. Dan sekarang roti itu telah dipecahkan oleh tangannya sendiri dalam posisi sebagai imam. Ia ada bersama mereka dan mereka tidak lagi membutuhkan kehadiran raganya. Ada pertanyaan, siapakah kedua murid itu? Begitu diistimewakan oleh kehadiran Yesus pada malam kebangkitannya. Lukas hanya memberitahu satu di antaranya, yaitu Kleopas. Lalu siapa yang satu lagi yang bersamanya? Ada beberapa tafsir memang terkait hal ini, seperti misalnya itu adalah Simon Petrus. Penerjemah memang sering berasumsi bahwa kedua murid itu adalah laki-laki. Sehingga menerjemahkan kata-kata Yesus di dalam Lukas 24 ayat 25 itu, kalau di dalam bahasa Inggris itu kan "oh foolish man". Di bahasa Indonesia memang hanya disebut orang bodoh. Kalau mengacu ke dalam bahasa Yunaninya, tidak terlalu pas sebetulnya diterjemahkan sebagai man di dalam bahasa Inggris tapi lebih tepat "oh foolish ones". Ada tafsir yang sangat menarik yang sebetulnya sederhana tapi sering terlewatkan. Kan kalau kita bertanya, dengan siapa Kleopas itu pulang ke rumah kalau bukan dengan istrinya? Dan berdasarkan catatan Injil Yohanes, kita tahu ada nama Maria istri Klopas, tapi memang bedanya tanpa Klopas. Apakah sama? Ia juga mengikuti Yesus dan berada di Yerusalem saat Paskah. Ia ada bersama Maria bunda Yesus dan Maria Magdalena saat berada di kaki salib. Yohanes 19 ayat 25. Yohanes itu mengeja Klopas karena mengikuti ejaan Semit. Sementara Lukas secara natural itu menggunakan ejaan bahasa Yunani, Kleopas. Dan faktanya adalah bahwa Klopas dan Kleopas itu nama yang jarang, tidak umum. Dan kalau melihat Kleopas adalah murid Yesus dan sulit sebetulnya dibayangkan jika di sana ada seseorang yang disebut istri Klopas yang juga ada di Yerusalem untuk Paskah, yang juga seorang murid tapi tidak ada hubungan dengan nama Kleopas yang disebut oleh Lukas. Dan pada kisah penciptaan pertama Tuhan itu kan berjalan di taman di tengah-tengah manusia dengan sepasang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dan sekarang pada hari pertama penciptaan baru, Yesus juga berjalan bersama pasangan suami istri. Di mana pasangan ini tengah hilang harapan.
Dan dengan berjalan bersama-sama Yesus, hati mereka kembali hidup. Jika dalam kitab Kejadian, pasangan pertama makan makanan pertama, yaitu buah terlarang, sehingga mata mereka itu kemudian menjadi terbuka, Kejadian 3 ayat 7, maka sekarang ketika Yesus memecah roti di meja bersama pasangan suami istri dari Emmaus, mata mereka juga terbuka. Lukas 24 ayat 31. Jika mata pasangan asali, yaitu Adam dan Hawa, itu terbuka karena malu dan merasa bersalah, pasangan baru ini lainnya, mata mereka terbuka karena apa? Kebangkitan Tuhan dalam Ekaristi. Kisah penciptaan lama itu dimulai dengan pasangan yang jatuh dari rahmat Tuhan. Sementara pasangan baru itu dimulai dengan Yesus itu memberi berkatnya pada pasangan baru dengan membuka kitab suci dan memecah roti. Di mana mereka kemudian mengenali Yesus di dalam kedua momen itu. Di Emmaus, Yesus menerangkan kitab suci yang diikuti dengan perjamuan Ekaristi. Firman dan sakramen itu sedemikian terjalin. Dan pada setiap kali kita mengikuti misa, kita sesungguhnya itu mengikuti model dari Emmaus yang dimulai dengan liturgi sabda dan di mana dibacakan perjanjian lama lalu diikuti dengan bacaan Injil. Injil ini menunjukkan bahwa Yesus adalah kepenuhan dari kisah Israel. Kemudian diikuti oleh liturgi Ekaristi di mana Yesus hadir dalam pemecahan roti. Pola ini digambarkan oleh murid-murid Yesus Emmaus yang mengingatkan bagaimana saat di jalan berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lukas 24 ayat 32. Dan juga mereka ingat bagaimana ia dikenali saat memecah roti. Lukas 24 ayat 35. Ini adalah deskripsi Lukas mengenai Ekaristi. Jadi oleh firman yang menjadi teks di dalam kitab suci dan oleh firman yang menjadi daging di dalam Ekaristi, kita diberi makan secara rohani. 40 hari setelah kebangkitannya dan sesaat sebelum ia naik ke sorga, Yesus membawa murid-muridnya keluar ke Betania, di mana ia memberkati mereka. Lukas 24 ayat 50 dan 51. Lukas membuka Injilnya dengan apa? Kisah Zakaria, imam perjanjian lama yang dibiarkan bisu, tidak dapat mengucapkan berkat imam ketika keluar dari bait suci. Sekarang di akhir Injil Lukas, Imam Agung yang baru dari perjanjian baru mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Tuhan sendiri yang menganugerahkan berkat di seluruh dunia, ya, yang akan diteruskan kepada setiap laki-laki dan perempuan yang memanggil nama Yesus. Yesus naik ke sorga di depan mata mereka sendiri. Dan para murid kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Tujuan dari karya, wafat, dan kebangkitan Yesus itu tidak semata-mata diapresiasi secara intelektual bahwa Yesus adalah kepenuhan dari kisah penyelamatan, namun kita juga harus percaya dan hidup di dalam nama Yesus. Ya, Yohanes 20 ayat 31. Yesus tuh ingin kita berpartisipasi dalam kehidupan baru ini yang telah ia menangkan untuk kita di kayu salib. Maka Yesus memberitahu murid-muridnya, termasuk mereka yang berjalan bersamanya menuju Emmaus, sekarang mereka telah mengenalnya dan mengerti bagaimana kisah dalam kitab suci itu mencapai kepenuhan arti dalam kematian dan kebangkitannya. Bahwa kamu adalah saksi dari semua ini.
Lukas 24 ayat 48. Kita juga berjalan ke Emmaus lewat jalan kita masing-masing. Dalam mempelajari kitab suci, kita disapa juga oleh firman Tuhan. Kita juga adalah saksi dari karya Tuhan di dalam Kristus. Yesus memberitahu murid-muridnya agar mereka itu menunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari atas. Lukas 24 ayat 49. Hal ini persis bagaimana kisah para rasul dimulai. Dengan datangnya Pentakosta dan misi dari gereja. Untuk misi ini dan permulaannya kita akan beralih ya. Nanti tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.